Lentera Sabda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat, selamat berjumpa, dan berkah dalam untuk kita semuanya. Semoga kita mengawali hari ini dengan rasa syukur, dan segala hal yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Kembali, hari ini, Senin 11 Oktober 2021, dalam Pekan Biasa yang ke-28, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Meminta tanda untuk percaya. Dalam hidup kita sehari-hari, kita seringkali mendengar kata tanda dan juga bahkan meminta tanda untuk membuktikan apakah seseorang atau sesuatu benar-benar seperti yang kita harapkan. Misalnya, untuk menyatakan seseorang telah lulus dari sekolah, ada surat tanda tamat belajar atau ijazah. Untuk menyatakan seseorang adalah benar-benar warga negara, ada KTP, kartu tanda penduduk. Juga misalkan untuk menyatakan seseorang layak untuk mengendarai kendaraan bermotor, harus ada SIM, surat izin mengemudi. Dan saat ini yang banyak kita dengar adalah ketika seseorang dinyatakan sudah mendapatkan vaksin, maka ada tandanya dengan kartu vaksinasi atau sertifikat vaksin. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tanda yang ada menunjukkan kualitas yang dapat dipercaya? Dan juga, apakah tanda-tanda yang ada membawa seseorang pada perubahan perilaku yang lebih baik? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Misalnya, seseorang lulusan dari instansi atau universitas tertentu dengan ijazah tertentu bisa benar-benar berkualitas sesuai ijazahnya, tetapi kadangkala di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita dapat belajar dari bacaan Injil hari ini. Kita melihat bahwa orang-orang datang dan mengelilingi Yesus. Mereka meminta tanda apakah Yesus benar-benar anak Allah. Meminta Yesus untuk melakukan mukjizat agar mereka percaya dan bertobat. Dan apakah Tuhan memberikannya? Tidak. Yesus mengatakan, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab, seperti Nabi Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Ninive, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Mereka disebut sebagai angkatan yang jahat. Mengapa? Karena Yesus telah melakukan banyak mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, tetapi mereka tidak percaya dan tidak bertobat, malahan masih meminta tanda. Yesus menegaskan kepada orang-orang yang ia jumpai bahwa dirinya adalah tanda yang melebihi Nabi Yunus, melebihi apapun tanda yang pernah mereka dengar. Bahwa tanda yang ia berikan bukan sekedar sebagai pertunjukan rohani yang memuaskan hati orang-orang, melainkan membawa pada pertobatan dan hati yang semakin dekat pada Tuhan. Tanda yang ia nyatakan adalah dirinya sendiri. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, dalam hidup sehari-hari, kadangkala kita pun menjadi orang-orang yang sering menuntut suatu tanda. Yesus ada, tetapi kita sering mempertanyakan, di manakah Engkau Tuhan? Apakah tandanya jika Engkau ada? Kita menyadari bahwa ini adalah bukti bahwa kita adalah manusia-manusia yang rapuh dan terbatas. Tetapi pada hari ini,
Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Ia ada jauh melebihi apa yang bisa kita lihat dan apa yang bisa kita dengarkan. Ia jauh melebihi pengetahuan dan teori-teori yang pernah kita dengarkan. Dia ada. Yang perlu kita lakukan adalah membuka hati kita seluas-luasnya untuk mengenali dan menyadari kehadirannya yang menyelamatkan hidup kita, bahkan dalam peristiwa kecil dan sederhana. Semoga pada hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak berhenti pada upaya mencari tanda lahiriah, tetapi dengan hati yang hening, berani masuk dalam sikap doa untuk menemukan Tuhan dalam segala situasi hidup dan perjuangan kita. Berkat Tuhan melimpah untuk kita sepanjang hari ini. Berkah dalam.